Salam, selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kami peroleh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri sebagai moderator dan teman saya Elidati Bemau sebagai pembawa materi. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil kerja kami kelompok 5 tentang teori belajar behavioristik. Yang pertama adalah pengertian belajar. Belajar adalah salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pengajar dan pelajar, baik secara individu maupun kelompok, dalam bentuk yang resmi maupun tidak resmi, yang dimana tujuannya adalah dari yang tidak tahu menjadi tahu dan sebagainya. Dalam kegiatan belajar ini terdapat teori belajar dan salah satunya adalah teori belajar behavioristik. Yang berikut adalah pengertian teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik merupakan salah satu bentuk teori pembelajaran yang mengamati atau melihat perubahan tingkah laku sebagai hasil dari proses pembelajaran. Yang kedua adalah pendapat para ahli mengenai teori belajar behavioristik. Yang pertama, menurut John B. Watson. Menurut John B. Watson, hasil suatu proses interaksi dengan stimulus dan suatu respons akan tetapi stimulus dan satu respon harus dibentuk berdasarkan tingkah laku yang mudah diamati dan dapat diukur. Yang kedua, menurut Ivan P. Pavlov. Menurut Ivan P. Pavlov, teori belajar yaitu dengan teori conditioning klasik merujuk pada sejumlah prosedur pelatihan karena satu stimulus dan rangsangnya muncul untuk menggantikan stimulus lainnya dalam mengembangkan suatu respons. Prosedur ini disebut klasik karena prioritas historisnya seperti dikembangkan Pavlov. Yang berikut menurut B.F. Skinner. Menurut B.F. Skinner, teori belajar yaitu belajar lebih mengungguli konsep para tokoh sebelumnya. Skinner mampu menjelaskan konsep belajar secara sederhana tetapi lebih komprehensif. Menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan respon terjadi melalui interaksi dengan lingkungan, kemudian menimbulkan perubahan tingkah laku. Yang berikut menurut Churchill. Menurut Churchill, teori belajar merupakan tingkah laku seseorang yang berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup, di mana menurut Churchill, kebutuhan biologis dan pemuasan kebutuhan biologis menempati posisi sentral. Lapar, haus, tidur, kehilangan, rasa nyeri, dan sebagainya. Stimulus hampir selalu dikaitkan dengan kebutuhan biologis ini. Yang kelima, menurut Thorndike. Menurut Thorndike, teori belajar ini adalah proses tingkah laku yang berwujud sesuatu yang konkret atau dapat diamati dan juga non-konkret atau tidak dapat diamati. Yang berikut adalah ciri-ciri kelebihan serta kekurangan dari teori behavioristik. Yang pertama, aliran ini mempelajari perbuatan manusia bukan dari kesadarannya, melainkan mengamati perbuatan dan tingkah laku yang berdasarkan kenyataan. Yang kedua, segala perbuatan dikembalikan kepada refleks. Refleks artinya reaksi yang tidak disadari terhadap suatu pengarang. Yang ketiga, ciri yang ketiga yaitu behavioristik berpendapat bahwa pendidikan adalah maha kuasa. Manusia hanya makhluk yang berkembang karena kebiasaan-kebiasaan dan pendidikan dapat mempengaruhi refleks keinginan hati. Yang berikut kelebihan serta kekurangan dari teori behavioristik. Yang pertama, membiasakan pengajar untuk bersikap jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar. Yang kedua, melalui pengulangan dan pelatihan yang berkesinambungan dapat mengoptimalkan bakat satu bidang tertentu, akan lebih dapat dikuatkan dengan pembiasan dan pengulangan yang berkesinambungan tersebut dan lebih optimal.
Yang berikut yaitu kekurangan dari teori behavioristik. Yang pertama, tidak setiap pelajaran dapat menggunakan metode ini. Yang kedua, seluruh siswa dalam proses pembelajaran dipandang pasif dan perlu motivasi dari luar secara sangat dipengaruhi oleh penguatan yang diberikan oleh pengajar. Seluruh siswa dapat dalam proses pembelajaran dipandang pasif dan perlu motivasi dari luar serta sangat dipengaruhi oleh penguatan yang diberikan oleh pengajar. Yang berikut, penerapan teori belajar behavioristik dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam teori belajar behavioristik terdapat suatu penerapan. Berikut penerapan tentang teori belajar behavioristik berdasarkan suatu teori sebagai berikut. Yang pertama, dalam menentukan tujuan dan indeks pembelajaran. Yang kedua, dengan menganalisis suatu lingkungan pembelajaran dan pengenalan lebih awal pada peserta didik. Yang ketiga, dengan menentukan materi yang akan diberikan. Yang keempat, dengan menguraikan sebuah materi pada pembelajaran menjadi sebuah topik, tiap pokok bahasan atau subpokok bahasan. Yang terakhir, dengan menyiapkan materi pembelajaran. Yang berikut, lanjutan penerapan teori belajar behavioristik. Yang berikut yaitu dengan memberikan stimulus terhadap peserta didik, dengan mengamati dan mendalami respons yang telah diucapkan peserta didik, dengan memberikan penguatan yang baik dengan positif ataupun negatif, dengan memberikan stimulus yang berulang-ulang, dan dengan mempertimbangkan hasil dari peserta didik. Demikianlah presentasi dari kelompok 5. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.